Selesai ya teman-teman ya. Jadi ini hasil akhir dari bonsai, bahan bonsai kemuning tadi yang menjuntai ke atas. Jadi sekarang menjuntainya ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman bonsai dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Di era COVID-19 ini saya berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona. Oke teman-teman, harapan saya kepada teman-teman selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan memakai masker. Dan satu lagi, jangan sampai bepergian kemana-mana jika tidak diperlukan. Oke, langsung aja to the point ya. Di hadapan saya ada sebuah bahan ini yang kemarin saya dapat dari tukang kembang. Kebetulan saya kemarin makan siang dan beli bahan ini di depan kantor saya kemarin. Jadi ini kira-kira namanya apa ini teman-teman? Ya kalau di tempat saya ini namanya kemuning ya, kemuning lokal. Terus bahasa latinnya Murraya paniculata. Orang juga ada yang nyebut orange jasmine ya, orange jasmine ini. Ini bunganya sangat wangi sekali dan saya beli dengan harga sangat murah. Jadi teman-teman untuk pemula ini nggak usah beli yang mahal-mahal lah untuk bahan bonsai, karena ini buat latihan ya, untuk belajar. Jadi nggak usah beli yang mahal-mahal. Ini saya beli 25.000 di tukang kembang. Kebetulan tinggal satu-satunya ini. Lumayan tua ya ini teman-teman ya. Udah lumayan tua karena batangnya keras nih. Batangnya keras dan percabangannya lumayan kaku ini. Jadi coba sini. Jadi teman-teman bisa belajar nih ya. Pohon ini menurut saya asalnya dari proses mencangkok ini, bukan dari biji. Saya ketahuin dari sini, dari ini nih, dari akarnya nih. Kenapa saya bilang cangkok? Karena pohon ini tidak ada akar tunjangnya. Karena pohon ini tidak ada akar tunjangnya yang menjuntai ke bawah, terus kemudian akarnya udah muter. Ini lumayan bagus nih akarnya, pengakarannya udah lumayan bagus. Udah mulai rapi ya, udah mulai muter ya. Terus kemudian bahan yang dari cangkokan ini keras teman-teman, karena batangnya itu mengikuti batang dari pohon induknya. Jadi teman-teman harus tahu itu ya. Makanya saya sarankan teman-teman kalau untuk memproses bahan seperti ini, apalagi mau dibikin yang ekstrim, liukan ekstrim ya. Ini saya harap ini pohon ini dipuasakan dulu, nggak usah disiram. 2 hari ya, 2 hari. Terus kemudian kalau masih ragu-ragu juga, proses pengawatannya harus benar-benar banyak ya. Atau dililit dengan tali rafia kalau saya biasanya. Nah untuk saat ini karena waktu ya, ini mungkin saya nggak bikin pakai tali rafia dulu. Sebenarnya udah saya siapin apa saya pakai tali rafia. Ini keras banget. Jadi tipnya kita pijit-pijit di pohon, kita puter-puter. Tipnya kita puter-puter supaya pohon ini lentur nantinya kalau lagi proses pengawatan dan proses pembentukan ya. Proses pembentukan. Jadi kita pijit-pijit seperti ini. Supaya nanti tidak patah. Kalau pohon kemuning ini sifatnya mudah patah. Kalau udah patah, alur kambium ini putus, akhirnya mati. Terjadi proses kematian di mana putusnya itu. Sifat pohon kemuning itu mudah patah. Jadi teman-teman mesti hati-hati. Kita pijit-pijit kayak gini, pelan-pelan ya. Kita pelintir-pelintir, baru proses wiring, proses pengawatan. Kita lihat dulu ini pohon ini prospeknya mau saya bikin apa nih? Mau saya bikin prospek seperti apa? Mau bikin pose seperti apa ini pohon ini? Jadi kita harus pakai daya imajinasi juga ini. Kita lihat-lihat mau dibikin seperti apa ini pohon ini. Bikin formal
ketinggian, ini banyak motongnya, sayang rantingnya. Ranting-ranting air yang kita tidak diperlukan ya, kita buang-buangin dulu, karena ini mengganggu, ini nanti mengganggu proses. Jadi kita harus ada seleksinya juga untuk perantingannya ya. Yang double-double kita buang-buangin. Nah, setelah proses pengurangan ranting ini, langsung proses wiring aja. Ini saya menggunakan kawat nomor 4, teman-teman. Ya oke teman-teman ya, setelah proses wiring selesai ini, jadi saya jelaskan ke teman-teman kenapa saya bikin wiring dengan kawat double dengan posisi nggak dempet ya. Karena pohon ini sangat keras sekali, pohon ini mudah patah. Jadi ini sebenarnya sebagai tip buat teman-teman semua ya, pebonsai semua ya. Jadi supaya tujuannya ini supaya nanti mengurangi untuk proses patah ini ya. Ya. Dan seharusnya ini pohon ini udah nggak dibikin liukan ekstrim karena saking kerasnya ini pohon ini. Kemungkinan saya perkirakan ini udah 2 tahun nih proses pencangkokannya. Tapi karena kondisinya ini pohon tidak terawat ya di tukang kembang ini, tinggal satu-satunya ini. Jadi kelihatan kurus ya. Dan saya bilang ini pohon ini miskin ranting ini. Biasanya kemuning tuh rantingnya paling banyak nih. Ranting percabangan dan perantingan tuh paling bagus kemuning itu. Dan kembangnya pun sangat wangi banget. Dan berbunga sepanjang masa ini ya. Oke, setelah proses wiring saya akan melakukan proses pengarahan ya, pengarahan cabang gerak dasar, pembuatan gerak dasar.
Ya ini jadi teman-teman ya, karena ini liukannya terlalu ekstrim ya, jadi saya memang bikin bonsai ini, bahan bonsai ini nanti saya bikin yang ekstrim ya, cascade ya, jadi liukan ekstrim. Makanya ini saya sambung ini saya sambung, pilarnya saya sambung. Oke teman-teman, ini proses pengarahannya udah selesai nih. Masih ada ranting-ranting yang nggak perlukan, kita buang aja. Saya mempercepat proses pertumbuhan ini. Rantingannya biar bagus. Jadi konsentrasi tumbuh ya ini. Ya teman-teman, setelah proses pengarahan cabang dan ranting dan proses pembentukan ya ini ya. Sekarang kita ke repotting ya. Ini karena bahannya masih pakai karung, jadi kita ganti media tanam sekalian. Kita ganti media tanam. Biasanya kalau kemuning itu pohon yang pengennya lembab-lembab ya. Pengennya yang lembab-lembab. Makanya media tanamnya saya kasih, biasanya saya pakai pasir malang, sekam busuk, terus kemudian humus daun ya, biasanya kompos daun. Nah ini akarnya udah padat nih, jadi perhatiin sini nih teman-teman, ini akarnya udah penuh ya. Terus satu lagi ditambah dengan tanah merah ya, tanah merah tapi nggak banyak teman-teman. Terus ditambah pupuk dari kambing, pupuk kambing, tapi nggak banyak juga ya. Untuk komposisi teman-teman tahulah, nggak usah terlalu banyak berlebihan ya. Untuk kompos kambing itu, kotoran kambing itu ya, karena kotoran kambing itu panas ya, walaupun udah difermentasi nanti dampaknya banyak, bisa banyak mikroba ya, atau hewan yang kecil-kecil tuh yang warna putih itu, saya nggak tahu, nggak paham namanya ya. Itu nanti bisa makan akar. Nah itu cara mengatasinya ya pakai insektisida. Biasanya saya pakai insektisida yang tabur tuh, jadi dicampur di media tanam. Ini media tanamnya sebenarnya masih bagus teman-teman. Ini media tanamnya pakai sekam bakar nih, sekam bakar, ada tanah merah ya, sekam bakar. Jadi ini akar serabutnya udah kelihatan semua nih teman-teman. Kita kurangin sedikit aja supaya nanti tumbuh akar baru. Karena ini udah penuh nih akarnya ini. Kayaknya udah lama banget nggak diganti media tanam juga sama tukang kembangnya ini. Kelihatan teman-teman ya, ini kelihatan nih bahannya dari cangkokan, nggak ada akar tunjangnya ini. Makanya kayunya ini prosesnya emang agak keras ya,
pas lagi proses pembentukan tadi keras sekali ini. Karena ini hasil dari cangkokan. Kalau hasil dari biji mungkin lebih lentur ya. Jadi teman-teman untuk pemula ini ya, jadi harus paham nih, kalau beli bahan di tukang kembang dilihat dulu, kira-kira dikorek dulu akarnya. Ya kemarin karena tinggal satu, ini pilihan, nggak ada pilihan lain ya. Karena saya mau bikin video buat teman-teman ya terpaksa ini. Tapi ya alhamdulillah ini bisa diakalin ya dengan cara proses wiringnya double tapi tidak dempet ya, dibikin renggang begini supaya tidak terjadi pecah nanti ketika proses pembentukan gitu. Jadi ini teman-teman ya, media tanam yang saya bikin nih, ini campuran dari sekam busuk, humus daun sama pasir malang, terus ditambah dengan tanah merah nih saya kasih sedikit, sama fermentasi kotoran kambing nih saya bikin sendiri dengan EM4 nih saya gunakan nih. Terus kemudian biasanya saya memakai ini teman-teman, media tanam tuh pakai puradan nih. Puradan ini insektisida dalam bentuk serbuk ya di media tanam. Tujuannya supaya nanti mikroorganisme nggak banyak ya. Yang putih-putih itu loh yang biasa ganggu akar tuh. Ini biasanya saya campur, saya oplos gini. Ya kira-kira aja teman-teman. Terus kemudian kadang-kadang ada cacing nih kalau nggak, ini karena ada kotoran kambingnya itu yang bikin cacing itu ya. Jadi mengganggu proses tumbuh biasanya itu, mengganggu perakaran. Terus kemudian saya juga menggunakan pasir malang yang kasar nih buat di bawah ini biasanya ya. Jadi saya gunakan pasir malang untuk paling bawah supaya nanti poros ya. Ini kita isi. Cukup ya, saya rasa cukup. Terus media tanam. Jadi kemuning itu butuh lembab ya, dia suka yang lembab-lembab, makanya saya kasih sekam ya, sekam busuk ini sama humus daun. Tapi juga jangan lupa media tanam harus poros, kalau enggak nyimpen air nanti malah proses pertumbuhannya juga kurang bagus gitu. Dan biasanya saya memakai ini nih, dekastar nih, tinggal sedikit dekastar saya, dekastar untuk daun ini teman-teman, jadi untuk makanannya. Dekastar daun. Ya, prosesnya selesai nih teman-teman. Selesai ya teman-teman ya. Jadi ini hasil akhir dari bonsai, bahan bonsai kemuning tadi yang menjuntai ke atas. Jadi sekarang menjuntainya ke bawah dengan gaya casket ya, dengan model seperti ini yang ada di angan-angan saya tadi ya. Jadi teman-teman, terutama untuk pemula, saya sarankan kalau pengen membuat bonsai jangan mencari bahan yang sangat susah ya. Terus kemudian bahan yang intinya bahan yang susah didapat di teman-teman ya, dari teman-teman ya. Terus kemudian bahan-bahan yang mahal jangan, nggak usah. Jadi bahan yang mudah didapat aja. Contohnya beringin itu kan banyak banget tuh, beringin, ada yang preh atau ipre. Terus kemudian saya kemarin jalan tuh, di pinggir jalan tuh ada mangsian itu aja yang kita buat belajar. Jadi proses belajar itu memang penting ya. Jadi saya sarankan nyari gampang ya, bahan yang mudah didapat dan bahan yang mudah hidup ya. Jangan yang susah-susah.
atau teman-teman ngikutin tren yang sekarang, yang umpama saat ini yang tren anting putri, padahal teman-teman belum mengetahui gimana proses cara tumbuhnya atau proses perawatannya atau proses bikinnya, media tanamnya belum tahu anting putri itu kayak apa. Jadi yang sederhana aja harapan saya, jadi teman-teman nanti bisa belajar di rumah ya, sambil melihat video-video atau konten-konten yang ada di YouTube ya. Ada senior-senior kita banyak di sana ya, banyak senior kita. Jujur saya katakan saya juga sedang belajar. Jadi kalau dibilang saya ini seorang yang pinter, enggak. Saya hanya belajar di sini, sama-sama belajar. Jadi intinya juga konten saya ini saya hanya untuk hiburan aja, terus kemudian untuk menyemangati teman-teman, terutama untuk pemula. Makanya konten saya kasih nama Ayo Belajar Bonsai itu ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya ke teman-teman untuk mengisi waktu luang, karena banyak waktu yang luang di era pandemi COVID-19 ini ya. Banyak-banyak di rumah aja sambil berkreasi ya di dalam rumah ya, barangkali nanti bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan. Jadi untuk saat ini ya menghasilkan ya untuk menghibur hati aja, nggak usah menghasilkan orientasinya kita ke uang, nggak usah. Jadi seni ya, seni orientasinya untuk menghibur diri sendiri aja dulu ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Harapan saya tetap semangat ya, tetap semangat. Terus kemudian mohon maaf bila ada kekurangan di sini, saya juga harus juga belajar, dan mohon maaf untuk senior ya, saya bukan berarti mengguruin, saya hanya sedikit men-share apa yang saya dapat, pengalaman saya tentang bonsai, dan saya juga belajar dengan senior-senior yang ada di sekitar rumah saya ya. Mungkin itu, sekian dari saya, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.